Saya Matius Wahyu Prasetyo. Menurut kelompok kami, Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila memiliki peran sebagai pedoman kita dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi acuan kita dalam bertindak supaya kita tidak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka akan tercipta masyarakat yang rukun, adil, dan sejahtera. Jika sudah tercipta masyarakat yang sejahtera, maka salah satu tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 sudah bisa tercapai. Nama saya Tegar Firmansyah. Peran Pancasila sebagai ideologi negara adalah dijadikan acuan untuk masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa Indonesia dalam melakukan kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Sanksi moral dan sosial dijadikan hukuman jika melanggar ideologi negara. Saya Muhammad Fadal Farisi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, berfungsi untuk memberikan kepada masyarakat Indonesia agar bisa mengembangkan sekaligus memelihara identitas bangsa Indonesia. Dan yang kedua, memberikan pengawasan terhadap setiap perilaku masyarakat serta bersikap kritis terhadap berbagai macam usaha agar cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila dapat terwujud. Dan yang ketiga, mengarahkan seluruh bangsa Indonesia supaya bisa mencapai tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alfian Nugra. Pada kali ini saya akan melakukan sesi wawancara kepada salah satu ketua RW di Kecamatan Tambun Selatan. Bersama saya sudah ada Bapak, siapa Pak? Pak Panut Kuswanto. Pak Panut Kuswanto. Beliau ini merupakan ketua RW 016 Perumahan Geraha Prima, Marga Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Nah Pak, saya sedikit mau nanya nih Pak. Kalau di sini kira-kira terbagi berapa RT ya Pak? Di sini itu ada 13 RT. 13 RT. 13 RT, jumlah penduduknya 1.350 KK. 1.350 KK. Hampir 4.000-an lah. Nah, kita mau nanya nih Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih Pak cara menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, khususnya di tempat Bapak memimpin ini? Ya, paling gampang dan paling mudah adalah kita tetap menjalin komunikasi, silaturahmi, dan terus koordinasi dengan seluruh unsur masyarakat, baik itu ketua RT, tokoh-tokoh masyarakat, dan ke bawahnya juga ke warga secara langsung. Itu yang paling gampang untuk ditindaklanjutin ataupun sebagai sarana komunikasi. Karena di setiap RT juga sudah ada sarana untuk pertemuan bulanan, dan RW pun dalam setiap bulan juga mengadakan pertemuan, ada forum silaturahmi para ketua RT dan terus RW. Itu jadi segala permasalahan yang ada di lingkungan RT selalu mudah untuk dicarikan jalan solusinya dengan adanya silaturahmi dan koordinasi di tiap-tiap wilayah. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak nih menjadi salah satu mungkin tokoh masyarakat khususnya di wilayah ini, pernah nggak sih Pak nemuin permasalahan di masyarakat? Permasalahan di masyarakat sebetulnya ya sangat kompleks. Itu dari A sampai Z permasalahan pasti ada. Baik itu yang menyangkut masalah lingkungan, barang itu yang paling sering terjadi. Terus masalah hubungan antar tetangga, itu juga akan sampai ke RW juga. Manakala tidak bisa menyelesaikan, itu pasti akan ke sini. Lebih di saat bulan Ramadan seperti ini, kita nggak boleh lekah karena kegiatan-kegiatan anak remaja khususnya itu kan menjadi tanggung jawab kita. Terjadi tawuran di mana-mana, itu kan satu masalah yang cukup besar. Sehingga solusi yang saya jalankan sekarang ini, kita harus mengendalikan anak-anak remaja khususnya untuk tidak keluar rumah pada jam-jam malam. Itu yang paling mudah untuk menghindari adanya tawuran-tawuran yang sekarang sedang marak di mana-mana itu. Nah, terkait perselisihan yang terjadi nih Pak di masyarakat, salah satu bentuk penyelesaiannya kan dengan cara bermusyawarah. Ya. Nah, di wilayah tempat Bapak memimpin ini
sudah berapa persen kah tingkat musyawarah yang terlaksana? Sudah sejauh apa sih Pak? Apakah cukup membantu dalam menyelesaikan masalah atau gitu? Alhamdulillah segala permasalahan manakala di tiap-tiap RT itu tidak bisa menyelesaikan masalah, begitu sampai ke kantor RW sini semua permasalahan bisa teratasi. Itu baik perselisihan antar tetangga itu paling sering terjadi, dan juga perselisihan yang lain-lainnya itu alhamdulillah semuanya sampai clear, nggak ada masalah. Berarti ya musyawarah ini merupakan satu metode yang Itu yang paling bagus. paling bagus ya. Metode yang paling bagus, musyawarah, terus kita yang paling silaturahmi lah. Silaturahmi, dan kita selalu koordinasi dengan tiap-tiap para ketua lingkungan, para tokoh masyarakat, sehingga permasalahan sekecil apapun yang di lingkungan masing-masing RT ini dengan jumlah penduduk yang cukup padat bisa cepat dicarikan solusinya. Nah, terakhir nih Pak dari kita sebagai mahasiswa kan pastinya nanti akan berumah tangga ya Iya. Pak ya. Kita kan pasti yang mengalami namanya bertetangga ya, dengan tetangga sebelah. Nah, ada pesan nggak Pak buat kita sebagai mahasiswa nih yang nantinya akan menjalani proses tersebut agar kita tertib lah dalam bertetangga atau Jadi gini, kalau menurut saya itu terkait masalah ke depan seperti apa dan orangnya seperti apa, yang paling diutamakan adalah kita harus tetap menjaga adab. menjaga adab. Adab, etika di lingkungan itu harus tetap dijaga. Manakala kita sudah waktunya masuk ke lingkungan, menjadi bagian dari masyarakat, sehingga orang akan bisa saling menghargai dengan kita. Yang paling penting kan orang di lingkungan ada tata toleransi. Toleransi bisa saling menghargai. Tapi kalau mereka nggak punya adab, nggak punya etika, anak-anak muda ini kedepannya mau jadi kemana? Itu yang paling penting itu. Jadi ada tetap menjaga silaturahmi, menjaga saling menghormati, menghargai terhadap orang tua, yang menghargai yang tua, yang tua yang ke bawah juga bisa saling mengasuh. Iya. Ya betul ya, kalau misalnya jika kita mempunyai adab terhadap orang, mungkin orang lain juga akan. Ya makanya anak-anak adik mahasiswa ini saya sampaikan sekali-kali, dengan anak-anak sampaikan, adab tetap dijunjung tinggi, etika tetap dijunjung tinggi. Manakala mereka ini analisa nanti sudah selesai kuliah, jangan mentang-mentang karena mereka punya titel, punya gelar dan lain-lain, jangan nggak bisa jadi andalan. Jadi setinggi apapun ilmunya kalian, kalau nggak bisa menjaga adab di lingkungan nggak akan bisa menerima. Dan itu penting itu. Baik semuanya, mungkin wawancara kali ini kita sudahi. Kita sudah mendapat beberapa jawaban dari Pak ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua dalam memahami lingkungan di masyarakat, khususnya Pancasila sebagai ideologi negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.